Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah sekarang kita masuki pertemuan ilmu dasar keperawatan yang keberapa ini? Ketujuh, Pak. Ketujuh, Pak. 7 ya. Alhamdulillah. Ini saum lancar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Bapak. Nggak ada yang godin kan? Nggak ada? Akilah, Pak. Akilah. Fahrul, Pak. Fahrul, Pak. Fahrul ya gitu godin. Waduh. Enggak, Pak. Enggak, aman. Masih puasa, Pak. Alhamdulillah. Kalau perempuan ya wajar ya. Karena kalau misalnya puasa malah dapat dosa gitu ya. Kalau laki-laki ya kayak halangan aturnya. Baru paling musafir pun ya kalau bepergiannya ada aturan-aturannya ya. Bagaimana musafir yang bisa berbuka dan itu pun ya kalau kuat ya lanjutkan ya. Jadi nanti jangan lupa di ini ya screenshot nih Ihsan Iskandar ya. Baik, Pak. Suaranya lancar nggak nih? Lancar, Pak. Oh, di sini sih ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya, cuman di videonya aja ini rada loading saya. Baik, sebelum belajar ya, biar kita itu belajarnya diniatkan untuk kebaikan dan bisa jadi ilmu bermanfaat, marilah kita berdoa ya. Berdoa dan dimulai. Mohon maaf ya kalau tidak bisa pagi karena ada misi di SMK. Ini udah muncul? Jaringan. Udah kebuka. Itu untuk serius. Ini contoh gambar-gambar yang di kepala ya, contohnya di kepala ya, mungkin kita juga pernah melihat ya yang mana menyerang di berbagai organ tubuh kita ya, termasuk ada di kepala ya, kemudian di mana di kaki, di jari-jari biasanya mungkin kita pernah kayaknya ya. Pernah, Pak. Kemudian di kuku ada ya, kalau bahasa Jawanya itu cantengan, kalau bahasa Sundanya apa? Kadang ada infeksi itu ya, ada nanahnya. Kalau di Jawa itu cantengan. Itu kalau di Sunda apa? Kekeongan, Pak. Kekeongan, Pak. Kemudian Iya, ya, sejenisnya itu ternyata memang ada infeksinya ya. Ya kalau bahasa medisnya itu pus ya. Nah, itu tentunya ada proses inflamasi ya. Proses inflamasi tentunya yang diakibatkan oleh apa? Bakteri, virus, parasit. Kemudian yang di kulit juga ada yang mungkin kita juga pernah. Nah, penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang dapat jadi bisa dari satu orang ke orang lain, kita ke orang lain ke kita misalkan ya. Tapi yang insya Allah kita masih sehat sedaya ya. Atau dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh sudah kita ketahui adalah bakteri ya, virus, rickettsia, jamur dan protozoa. Dan dari macam-macam itu juga dari bakteri, macam-macamnya banyak sekali ya. Virus juga banyak ya, rickettsia banyak ya. Jamur juga ya. Jamur di sini bukan yang berarti jamur crispy ya. Tapi jamur yang bisa menyebabkan infeksi. Kalau jamur crispy mah ya enak sih, cuma ya buat juga enak aja. Biasa jadi ngomongin makanan ini. Dan protozoa. Dan nama-namanya juga bagus-bagus ya, tapi janganlah pakai nama-nama virus ini ya, atau infeksi. Organisme-organisme ini dapat menyerang seluruh tubuh atau sebagian organ saja ya. Yang tadi bisa bahkan bisa ke semuanya ya. Kalau tadi ada yang di kepalanya aja, ada yang di kulitnya aja ya.
Mikroorganisme dapat dihambat atau dirusak menggunakan yaitu jenis obat-obatan antibiotik. Nah, ini ya perlu kalian hafal untuk untuk mengobati infeksi itu dengan antibiotik. Ya. Ada yang tahu contoh obatnya apa? Antibiotik teh? Apa? Udah pernah belum? Antibiotik coba. Moxilin, ya. Contoh-contohnya, ya, banyak sekali ya. Kemudian virus, ya. Virus berasal dari bahasa Yunani venom, yang berarti racun. Virus merupakan suatu partikel yang masih diperkirakan statusnya apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Virus dianggap benda mati karena ia dapat dipisahkan. Sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri, ya, replika dalam tubuh inang. Ya, para ahli biologi terus mengungkap hakikat virus ini sehingga akhirnya partikel tersebut dikelompokkan sebagai makhluk hidup dalam dunia tersendiri, yaitu virus. Virus merupakan organisme non-seluler, ya, karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri. Ya, yang perlu kita ketahui juga ya, virus, bakteri, protozoa, dan lain sebagainya juga merupakan penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana tentunya yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi karena kebesaran Allah, Allah itu bisa memberikan atau menciptakan sesuatunya, ya, yang tentunya bisa jadikan kita pelajaran. Masuk makhluk kecil ini, ya, walaupun kecil tapi jadi pelajaran. Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokaryotik atau tidak memiliki fungsi. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus, dan tidak ada membran inti. Untuk DNA bakteri adalah sirkuler itu kumaha? Sulit ya. Bulat, ya, kemudian ada yang panjang, ya, dan biasa disebut nukleoid. Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki DNA selomenal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler. Ada yang pernah lihat bakteri? Ada? Susah ya. Secara kasat mata itu sangat susah ya, mungkin waktu pakai kalau anak-anak analis ya tentunya kan biasa pakai mikroskop, ya, mikroskop kemudian diperbesar berapa kali lipat, berapa ribu, berapa ratus sehingga bisa terlihat. Mungkin waktu SMP SMA mungkin ya ada alatnya. Kemudian ini udah ya. Jamur, istilah jamur berasal dari bahasa Yunani yaitu humus, mushroom, ya, yang berarti tumbuh dengan subur. Istilah ini selanjutnya ditujukan kepada jamur yang memiliki tubuh buah serta tumbuh atau muncul di atas tanah atau pepohonan. Jadi juga tumbuh di pepohonan. Organisme yang disebut jamur bersifat heterotrof, ya. Dinding sel spora mengandung protein, tidak berplastik, ya, tidak berfotosintesis, tidak bersifat fatotrof, umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti banyak, yang multinuklear, atau berinti tunggal mononuklear, dan memperoleh nutrien dengan cara absorpsi. Parasit berasal dari kata parasitos, ya, yang artinya seorang yang ikut makan meja, ya, mengandung maksud seorang yang ikut makan makanan orang lain tanpa seizin orang yang memiliki makanan tersebut. Jadi parasit adalah organisme yang selama atau sebagian hayatnya hidup pada atau di dalam tubuh organisme lain, di mana parasit tersebut mendapat makanan tanpa ada kompensasi apapun untuk hidupnya. Nah, ini istilahnya ya. Jadi makan di meja orang lain tanpa ada izin. Atau kalau bahasa kitanya non sulametan gitu ya. Ya kan seperti itu lagunya. Kemudian ada yang namanya rickettsia.
Rickettsia adalah genus bakteri gram negatif. Rickettsia bersifat parasit intraseluler, obligat, dan dapat menyebabkan penyakit Rickettsia. Metode perkembangan Rickettsia dalam embrio ayam ditemukan oleh Ernest William Pasteur ya, dan koleganya di Universitas Cambridge pada tahun 1930-an. Kemudian ada Chlamydia, bakteri yang umum ditularkan melalui infeksi menular seksual. Nah, ini yang bisa menyerang organ reproduksi, ya. Bisa menulari pria, kemudian wanita, termasuk pria yang berhubungan seksual dengan pria, nah, itu atau yang biasa disebut dengan LGBT, yaitu ya LGBT, lesbian, kemudian naon G-nya gay, ya. B seksual dan T transgender. Nah, ini kan yang masih banyak ya yang mencangkiti di kita itu masih banyak juga yang LGBT itu naudzubillah ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang berkeinginan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis gitu ya, atau membenarkan kelakuan LGBT dan lain sebagainya ya. Nah, itu tentunya selain menentang hukum juga menentang kodrat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Serta juga bahkan bisa menimbulkan berbagai masalah penyakit ya. Nah, karena kan misalkan laki masukinnya kan ke mana? Lubang anus ya. Sedangkan anus itu memiliki banyak bakteri gitu ya, virus dan sebagainya bersarang di situ karena ada fesesnya kan ya, atau tempatnya feses juga di situ. Sehingga menularkan itu sangat berisiko sekali ya. Makanya apa yang diharamkan itu tentu akan mendekatkan pada penyakit ya. Kemudian infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit yang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, tetapi dapat menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk. Mereka membutuhkan kesempatan untuk menginfeksi seseorang. Bisa menyerang orang. Parasit atau organisme yang selama atau sebagian hayatnya hidup pada atau di dalam tubuh organisme lain, di mana parasit tersebut mendapat makanan tanpa ada kompensasi apapun hidupnya. Rickettsia adalah jenis bakteri gram negatif ya. Chlamydia bakteri yang umum ditularkan melalui infeksi menular seksual, infeksi ini melalui wanita pria. Ini jadi tentunya tergantung juga dari kekebalan tubuh seseorang ya. Kalau kekebalan tubuhnya bagus, ya insya Allah akan sulit ya untuk menembus pertahanan tubuh kita. Tetapi kalau misalnya pertahanan tubuhnya sedang buruk, itu akan mudah sekali merasuki tubuh kita. Makanya pada orang yang terkena HIV, gitu ya, itu kan di dalam tubuhnya ya kayak antibodi, antigennya itu berkurang ya, sehingga si virus ataupun bakteri itu akan menguasai si tubuh penderita tersebut. Ya. Ya, semoga kita terhindar dari yang HIV ya, atau penyakit lainnya juga. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu untuk penularan virus bakteri itu bisa melalui apa aja? Melalui apa aja coba? Udara, Pak. Udara. Ya, kayak tadi saya kan yang mengeluarkan dari kursinya, kemudian menyebarkan ke orang. Atau COVID ya, bisa menularkan melalui udara? Bisa juga ya. Kemudian apa lagi? Dari serangga juga bisa ya. Contohnya misalkan kayak diare kan ya. Oh, dari lalat kemudian hinggap ke makanan, kemudian makanannya dimakan, pada waktunya diare gitu ya. Kemudian bisa dari tadi ya, orang gitu ya. Misalkan LGBT kayak gitu ya, atau seks bebas dan sebagainya, itu kan bisa menyebabkan alhamdulillah ya. Nah, jenis-jenis penyakit infeksi contohnya ya. Penyebab infeksi ya tadi bisa bakteri, virus, jamur, parasit. Infeksi disebabkan oleh bakteri ya, contohnya tuberkulosis. Nah, di sini atau yang biasa menyerang pada apa? Saluran
nafasan. Pernapasan. Pernapasan, Pak. TBC, tuberkulosis paru, ya. Bukan TBC di sini, bukan tekanan batin cinta, ya, tapi tuberkulosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Biocardium tuberculin dan Microbacterium bovis, ya. Ukurannya sangat kecil sekali, ya, 0,5 sampai 4 mikron. Masya Allah, ya, subhanallah, itu sangat kecil sekali. Bentuknya tipis, lurus, agak bengkok, ya. Nah, contohnya ini dikeluarkan melalui udara tadi, ya. Saat seorang pasien TBC batuk dan percikan ludah yang mengandung bakteri tersebut terhirup oleh orang lain saat bernafas. Makanya orang yang memiliki TBC itu harus apa? Gunakan masker, gitu ya. Kemudian dan etika bersin atau batuk bagaimana? Terus Ditutup. Menutup. Sembarangan, ya, itu bisa mengeluarkan. Nah, selain tidak baik juga, ya dari segi etika juga kurang sopan. Kemudian ada difteri, ya, penyakit yang difteri biasanya menyerang remaja dan orang dewasa. Ini bakteri Corynebacterium diphtheria. Ini namanya mah keren-keren gitu, ya, tetapi ternyata membahayakan, ya. Punya dua bentuk respirasi oleh strain bakteri yang produksi toksin. Nah, ini gejalanya ringan dengan peradangan yang tidak khas. Ya. Penularan penyakit ini terjadi melalui droplet saat penderita karir batuk, ya, bersin dan berbicara. Akan tetapi debu atau muntahan si penderita juga bisa juga, ya, menjadi media penularan. Jadi melalui udara, ya. Kemudian ada pertussis, penyakit infeksi saluran nafas akut yang terutama menyerang anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis, Haemophilus pertussis. Ini namanya susah-susah gini, ya. Kenapa sih namanya susah-susah? Orang yang menemukannya orang luar sih, ya. Jadi namanya susah juga. Coba kalau yang pertama kali menemukannya orang Sunda, kayaknya bahasanya juga bahasa Sunda, ya. Nah, ini juga ya, penyakit ini melalui droplet dan sebagian besar bayi tertular, ya. Tertular oleh saudaranya dan kadang-kadang oleh orang tuanya. Tetanus neonatorum. Nah, ini penyakit kekakuan atau spasma yang disebabkan oleh exanthosis. Jadi bisa sampai susah, ya, apa, kaku, ya. Penularannya itu dengan cara tetanus masuk ke dalam tubuh manusia biasanya melalui luka yang dalam dengan suasana anaerob tanpa oksigen sebagai akibat dari kecelakaan, luka tusuk, luka operasi, karis gigi, pemotongan tali pusat dan sebagainya. Nah, makanya kalau orang yang kena luka, ya, kalau masuk ke IGD atau ke rumah sakit itu biasanya disuntik toksoid, ya, tetanus toksoid. Nah, itu untuk menghindari tetanus. Atau kalau bahasa ini itu apa, ya, apa, virus anti anjing gila atau apa itu? Waktunya 10 menit lagi, ya, semoga keburu. Demam tifoid, nah ini sering lah, ya, menyerang seorang yang kena tifus tifoid, ya. Biasanya demam kayak gitu. Dan kusta, ya, penyakit mendura yang masih merupakan masa yang sangat kompleks, ya. Ini biasanya pada kulit tangan, daun telinga, ya. Kemudian pes. Nah, ini bisa dari apa ini? Dari tikus, ya, kelinci. Sedangkan faktor penyakitnya adalah pintal. Penularan penyakit ini ditularkan melalui cara ini. Tikus liar menggigit manusia. Penularan dari manusia ke manusia lainnya terjadi melalui droplet dari pes paru. Nah, ini bahkan ada juga yang menyebutkan kalau nggak salah, ya, salah satu penyakit mematikan juga, ya, untuk ini. Kemudian ada antraks, ya, nah ini melalui cara kontak, ya, dari kulit yang memiliki lesi ataupun ada luka, misalkan. Itu bisa, makanya kalau ada teman yang kena luka itu, ya, luka apalagi luka terbuka, ya, kita jangan pegang-pegang, ya. Ya, kalaupun mengobati juga baiknya kan pakai handscoot, kemudian pakai
pincet infeksi oleh virus. Nah, contohnya cacar air ya. Dan juga mungkin ada yang pernah cacar air, kan ada yang menyebutkan kalau penyakit cacar air itu penyakit yang sekali seumur hidup ya. Cuma bila mungkin bagian dari kita ada yang pernah punya herpes. Nah, ini juga ya, herpes simplex ya, bisa ke kulit, mulut, dan juga alat kelamin gitu ya. Bisa karena pakaian ya, atau misalkan handuk yang kotor ya itu. Ya polio, nah ini kasihannya bahkan sampai seperti ini. Makanya ada juga yang diberikan imunisasi polio kayak gitu ya, untuk mencegah ya. Influenza, nah ini yang biasa disebut dengan flu. Nah, kayaknya kalau ini mah semuanya pernah ya, influenza. Ternyata ini juga bisa menularkan. Maka dari itu kalau yang punya flu itu pakai masker, makanya masker medis gitu ya produknya. Ebola juga penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola ya. Ini seperti ini kasihan ya. Bisa kontak langsung antara kulit dengan kulit, ditemukan obat atau vaksin yang untuk mencegah atau mengobati Ebola. Hepatitis juga ya, menyerang sistem imun. Nah, ini juga autoimun ya, yang banyak dan sering mengonsumsi obat-obatan. Rubiola juga ya, tampak 10 hari ya. Dan gondong ya, ada yang menyerang di sini ya, gondongan ya. Batuk atau bersin ya, hidung karena tetesan cairan juga bisa. Demam kuning juga ya, bahkan bisa menyebabkan pelemahan pada imun ya, bisa menyebabkan kematian juga. Dan ada limfositik choriomeningitis yang menyerang pada saluran otak gitu ya. Ini karena jamur, contohnya kanu ini juga ya, yang kayak putih-putih misalkan kulitnya. Dan ada kurap juga. Nah, ini mungkin ada yang pernah seperti ini juga ya, maka diobati dengan salep. Dan ada tinea capitis yang menyerang pada bagian kepala juga ya, bagian rambut itu. Kemudian meningitis jamur, nah ini ke itu ya, otak ya, bagian. Kemudian jamur kutu, yang mungkin pernah ya kalau ini. Istilahnya itu kita konazol. Dan jamur candida juga ya, seperti ini. Putihan ya, biasanya ke wanita juga ya. Faktor penyebab infeksi kulit ya, bisa berkeringat berlebihan karena olahraga atau karena obesitas, berpakaian ketat ya, udara yang lembab atau panas, tidak rajin menjaga kebersihan diri, keseimbangan flora tubuh, kemudian trauma minor atau misalkan ada luka. Makanya termasuk an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagai daripada iman, termasuk kita menjaga kebersihan, ya mandi, membersihkan diri itu juga untuk kesehatan tubuh kita itu sendiri ya. Infeksi oleh parasit ini ya, bisa malaria, ini DBD ya, filariasis juga penyakit akut yang menyerang sistem syaraf karena virus polio. Oleh manusia ya, bisa orofekal ya, sekret haring. Nah, ini proses dari itu ya, mosquito atau demam berdarah itu ya. Kesimpulannya, agen infeksius adalah mikroorganisme dapat menimbulkan infeksi. Ada virus, bakteri, jamur, parasit, infeksia, dan sebagainya ya. Infeksi oportunistik, penyakit yang jarang terjadi pada orang sehat, tetapi menyebabkan infeksi individu yang kepalanya terganggu, termasuk penyakit infeksi HIV. Virus merupakan organisme non seluler karena tidak memiliki kelempatan ya dari tubuhnya itu. Nah, mungkin itu sih ya untuk berbagai penyakit ataupun virus yang tentu bisa kita cegah ya dengan tadi ya, caranya menjaga kebersihan gitu ya, baik dari pakaian, dari diri kita, kemudian makanan juga ya, tempat. Makanya ya bahkan di dalam
medis ada 5 ya. Sebelum melakukan tindakan dia cuci tangan ya. Sebelum melakukan tindakan, sebelum melakukan kontak dengan pasien, sebelum melakukan sesudah kontak dengan pasien, sesudah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien. Gitu. Mungkin itu, Mangga, ada waktu 2 menit setengah lagi diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah jelas? Insya Allah. Enggak, ini Ilma Nur Pratiwi, kumaha? Perkenalkan Pak, nama saya Ilma Nur Pratiwi, NPM 1121243. Izin bertanya, jika ada seseorang yang memiliki penyakit HIV, apakah masih bisa memiliki keturunan? Dan apakah keturunannya itu akan memiliki persentase persentase HIV gitu Pak? Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk HIV itu juga makanya kan juga bisa menularkan kepada anaknya, gitu ya. Bahkan orang yang menyusui pun itu tidak diperbolehkan untuk menyusui anaknya, ya. Ya makanya kalau yang HIV bahkan untuk melakukan punten gitu hubungan badan pun gitu ya, agar tidak menularkan kepada pasangannya itu harus menggunakan misalkan kondom gitu ya. Kemudian ya tentunya yang paling penting adalah kalaupun dia punya masalah atau masa lalu yang kelam, misalkan seks bebas, maka bertobat gitu ya, itu sangat penting gitu ya. Kemudian tidak perlu menceritakan masalah aibnya itu kepada orang lain. Nah sehingga ya tadi ya untuk kalaupun misalkan pada saat mengandung dan pada saat melahirkan ya teruskanlah, jalankanlah ya, misalkan sampai lahiran. Tapi tadi ya untuk menyusui itu tidak boleh. Ya namanya usaha gitu ya, agar anaknya bisa sembuh. Ya tentunya hal apapun untuk anak gitu ya, orang tua akan melakukan semaksimal mungkin seperti itu. Dengan mungkin pengobatan dan tadi ya untuk mencegah pada suami pasangannya misalkan gitu ya, ya yang ada rumus khusus ya ABCD untuk pada pasien HIV itu. Betul. Ada lagi? Sudah jelas? Ini waktunya udah mau habis kayaknya. Kalau udah habis ya mungkin kita nanti diskusikan sekian aja ya. Untuk lebih jelasnya nanti boleh bertanya ya, baik WA